Salam hangat dari kami, Podcast Pembangunan Bangsa. Podcast anak muda yang gak cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi juga nongkrong penuh manfaat. Mengenai program makan bergizi gratis di Indonesia, menunjukkan dinamika dan perhatian yang signifikan. Program ini yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan menyediakan makan bergizi bagi kelompok rentan seperti balita, santri, dan siswa. Implementasi program ini mendapatkan sorotan dan feedback dari masyarakat yang beragam. Hal ini mengindikasi bahwa terdapat perhatian terhadap kualitas dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Kali ini kami telah kedatangan teman-teman ASN dan akademisi. Selamat datang Mas Yoga sebagai perwakilan ASN Pusat. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Lalu ada Mbak Eva selaku ASN Pemda. Halo Mbak Santi. Serta yang gak kalah spesial juga yaitu Mbak Fitri, perwakilan dari akademisi. Halo Mbak Santi. Halo. Serta perkenalkan saya Asanti dari Harian Tempe yang akan memandu podcast Pembangunan Bangsa sesi ini. Mas dan Mbak sekalian, pembahasan kali ini adalah menyoroti program yang sedang happening banget, yaitu makan bergizi gratis atau yang biasa kita dengar dengan sebutan MBG, yang mana program ini dirasa berkorelasi erat dengan pembangunan nasional karena secara simultan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi daerah. Sebagai pengantar, kami persilahkan dulu Mas Yoga mungkin dari perwakilan pemerintah pusat, mungkin bisa disampaikan apa latar belakang tujuan program MBG dan siapa saja mungkin yang menjadi prioritas penerimaan MBG, lalu dilihat dari perspektif yang seperti apa. Silahkan Mas Yoga. Oke. Jadi mengapa pemerintah pusat itu meluncurkan kebijakan makan bergizi gratis atau MBG? Itu karena dilatar belakangi oleh adanya masalah stunting atau kekurangan zat gizi. Hal ini tentunya berdampak pada kemampuan belajar siswa, kemampuan kognitif siswa, kemudian hal itu juga akan berimplikasi pada produktivitas siswa ke depannya. Bahkan menurut survei dari WHO, dari Global School Based Student Health Survey atau GSHS pada tahun 2023, WHO melakukan survei terhadap siswa kelas 7 sampai 12 berusia 13 sampai 17 tahun itu antara lain mencatat menghasilkan bahwa 8,1% siswa yang mempunyai berat badan kurang. Jadi berat badannya itu di bawah rata-rata. Dan 5,4% siswa mengalami obesitas. Kemudian 44,4% siswa mengonsumsi minuman manis 1 kali atau lebih per hari. Dan selain itu, berdasarkan laporan dari Global Hunger Index, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 127 negara dengan indeks kelaparan 16,90. Hari itu sungguh miris ya, karena Indonesia sendiri sebenarnya sumber daya alamnya banyak, tapi mengapa dia peringkat 77 dari 127 negara diukur dari indeks kelaparan? Wow, sangat apa ya Mas? Berarti ini sangat berhubungan gitu ya, Sangat korelasi berhubungan antara gizi yang baik dengan peningkatan SDM, kualitas sumber daya manusianya seperti itu ya. Itu, Mbak. Baik, dan Mas, siapa yang menjadi prioritas penerima program MBG ini? Oke, untuk prioritas pertama program MBG itu adalah anak usia sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Kemudian ada balita di wilayah tertentu balita dan ibu hamil, ibu menyusui serta kelompok lansia. Di beberapa daerah udah sampai ke kelompok lansia gitu. Oh, bahkan ibu hamil dan menyusui itu juga termasuk Iya, sasaran termasuk dari kebijakan tersebut ini. jadi Iya. ya. Jujur saya baru tahu loh Mas. Iya. Ternyata ibu hamil dan menyusui itu termasuk dalam kategori sasaran MBG seperti itu ya. Baik Mas. Kalau kita lihat dari perspektif pembangunan negara, apa sebenarnya alasan dan tujuan utama pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis ini, Mas?
Jadi pemerintah itu meluncurkan program MBG ini sebenarnya ada dua tujuannya, yaitu mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia itu dilihat dari kecukupan gizi dari anak-anak. Jadi pemerintah intervensi kebijakan melalui investasi sumber daya manusia di bidang gizi tadi. Jadi pemerintah memberikan makanan yang itu udah dihitung gizinya berapa udah dihitung oleh ahli gizi. Habis itu disalurkan ke sekolah-sekolah. Nah itu kan dari situ pemerintah mengintervensi kecukupan gizi dari anak-anak sekolah yang nantinya diharapkan dari gizi-gizi tersebut kemampuan kognitif atau kemampuan belajar siswa menjadi meningkat yang berimplikasi pada produktivitas sumber daya manusia. Jadi kedepannya, jadi ini sebenarnya jangka panjang sih. Kita nggak bisa melihat dampaknya di Sekarang, sekarang. ya. Jadi yang akan datang seperti itu ya, manfaatnya ya, kira-kira 5 yang akan sampai datang. 10 tahun lah, Mbak. Oh, baik. Gimana hasil dari MBG ini kemudian dilihat 5 sampai 10 tahun ke depan, nanti dilihat 10 tahun ke depan lulusannya bagaimana? Apakah produktif atau sebaliknya. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi hari ini, tetap. Oke, jangka berarti panjang. manfaat yang akan datang Iya, seperti itu manfaat yang ya, akan datang. Mas Yoga. Mas Yoga, kalau dari sudut pandang pembangunan negara, apa sih yang paling krusial dari poin yang tadi Mas Yoga jelaskan gitu? Apa yang paling krusial dari kebijakan tersebut dari sudut pandang pembangunan negara? Dari sudut pandang pembangunan negara ya, yang paling krusial menurut pandangan saya itu adalah pemerataan infrastruktur SPPG. Dan itu merupakan tantangan terbesar ya, karena setiap daerah di Indonesia itu punya topografi, punya keadaan, punya lingkungan yang berbeda-beda. Yes, setuju sih Mas saya tentang itu dengan notabene wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan topografi yang berbeda, kenampakan alamnya juga berbeda, itu tentu menjadi tantangan seperti itu ya Mas Yoga ya. Iya Mbak, itu dilihat dari jumlah SPBG. Jumlah SPBG di Jawa tuh masih lebih mendominasi daripada di daerah Papua. Soalnya dilihat dari sumber daya manusia juga Mbak. Jadi kalau di Papua mungkin sudah ada sih program MBG, tapi mungkin untuk jumlah SPPG belum mencukupi ya. Karena mungkin dari sisi sumber daya manusianya kurang, atau dari sisi memasok bahan baku untuk SPBG itu juga masih terbatas. Jadi hanya beberapa daerah tertentu yang ada SPBG di wilayah Papua atau wilayah 3T ya. Gitu. Jadi selain tantangan tadi ya infrastruktur, Betul. juga ada tantangan menjaga kualitas makanan itu sendiri. Jadi misal makanan dimasak, kemudian disajikan di food tray, itu namanya food tray, kemudian habis itu didistribusikan, itu kan ada risiko kontaminasi bakteri. Jadi kalau misal treatmentnya tidak hati-hati, itu bisa jadi menyebabkan keracunan ya, yang sekarang ini juga banyak gitu kasusnya terjadi di daerah-daerah tertentu seperti itu ya Mas Yoga ya. Iya. Mas, selain tadi kan sudah dibahas tentang gizi, tentang infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa nggak sih MBG itu bila dilihat sebagai manfaat yang lain seperti investasi pembangunan nasional seperti itu mungkin? Ada. MBK itu tidak hanya sebagai meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, tapi juga pembangunan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Kemudian kita melakukan rekrutmen kayak ahli gizi, ada chef, ada tukang masak, tukang cuci piring, kemudian ada kurir yang mengantarkan ke sekolah. Nah itu kan semua menyerap tenaga kerja. Dari situ orang-orang atau kelompok yang rumahnya dekat SPBG bisa gabung. Jadi kita nggak melakukan rekrutmen di luar daerah atau di luar jauh gitu, tapi kita memanfaatkan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Jadi
diharapkan dengan adanya MBG ini pendapatan masyarakat sekitar SPBG itu juga meningkat, Ikut Mbak. meningkat Iya, seperti itu ya iya, Mas ya. Bisa membuka membuka lapangan lapangan kerja pekerjaan. baru. Baik. Tapi selain itu ada lagi, Mbak. Apa itu? Kita juga memberdayakan UMKM sekitar juga untuk memasok bahan baku Oke. gitu, seperti kayak kita memanfaatkan petani lokal, peternak lokal. Peternak lokal Iya, seperti itu ya. Jadi bahan yang digunakan untuk MBG itu memang kita memprioritaskan dari produksi lokal iya, seperti itu ya. produksi gitu, Mbak, produksi Oke, lokal. menarik sekali ya, Iya. Mbak-mbak, Mas sekalian. Nah, namun tadi itu kan baru dari perspektif pemerintah pusat ya. Kita juga ingin mendengarkan juga nih Mbak Eva yang belum terdengar suaranya ini. Bagaimana sih Mbak Eva peran pemerintah daerah mungkin dari sudut pandang dari pemerintah daerahnya sejauh mana peran pemerintah daerah atau bagaimana teknis pelaksanaan MBG di daerah-daerah seperti itu Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Ya, baik, terima kasih Mbak Asanti. Sebenarnya kalau misalkan berbicara dengan sudut pandang itu sama seperti Mas Yoga gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pembangunan suatu negara, program MBG ini sebenarnya salah satu strategi besar pembangunan SDM di Indonesia. Program MBG ini adalah langkah bagus, tapi implementasinya tetap harus membutuhkan kerja keras. Karena kenapa? Selain kita harus memastikan sekolah-sekolah yang menerima MBG ini siap, mulai dari fasilitas penyimpanan makanannya, terus adanya tenaga pendukung sampai kerjasama dengan penyedia makanan seperti UMKM lokal yang seperti yang sudah Mas Yoga lakukan, kita juga harus memastikan kualitas keamanan pangan dan keamanan dari output MBG itu sendiri gitu. Jadi pengawasannya pun harus ketat karena ini juga menyangkut kesehatan anak-anak dan juga anggarannya cukup besar kan. Jadi akuntabilitas dan transparansi memang sangat penting gitu. Dan untuk diketahui juga sebenarnya pembagian makanan gratis ini sebenarnya kalau misalkan berbicara di daerah gitu itu sudah ada program pemberian makan tambahan gitu. Cuman untuk kegiatan pemberian makan tambahan atau PMT ini hanya tingkat balita. Jadi melalui Posyandu kita memberikan makanan tambahan sebagai bentuk salah satu penurunan angka stunting dalam suatu daerah seperti itu. Oke, Mbak, terkait PMT ini saya baru tahu loh, ternyata itu bagian juga dari MBG seperti itu ya. Untuk pemberian makan tambahan itu sebetulnya ada keseragaman standar di semua daerah gitu nggak sih Mbak? Sebenarnya PMT ini justru lebih dulu dari MBG. Jadi PMT ini sudah lama karena program ini pun didasari berdasarkan anggaran APBD dari masing-masing daerah gitu. Jadi melihat juga kondisi dari berbagai daerah, tingkat angka stuntingnya. Misalkan nih dalam satu kota angka stuntingnya cukup tinggi, itu pemberian PMT-nya akan jauh lebih sering dibanding daerah yang angka stuntingnya cukup rendah. Misalkan untuk kota yang punya angka stunting cukup tinggi itu bisa dalam 1 bulan itu bisa 2 kali seperti itu dan rutin selama 6 bulan. Nanti setelah itu akan dievaluasi nih apakah pemberian makanan tambahan ini bisa menurunkan angka stunting seperti itu. Jadi MBG ini sebenarnya tidak merubah atau mengganti program PMT itu. Jadi justru MBG berkelanjutan ya, atau betul. apa sebagai pelengkapnya juga seperti itu. Jadi MBG ini sebagai pelengkap ya. Jadi PMT tetap ada untuk jenjang balita terus MBG ini justru jaringannya lebih luas sampai ke usia anak sekolah dan juga seperti yang Mas Yoga sudah sampaikan kan sudah mencakup ke area ibu hamil dan menyusui seperti itu. So Mbak Eva, sebetulnya ini sejauh mana sih peran pemerintah daerah untuk mendukung makan bergizi gratis ini Mbak Eva? Tentunya kita dari pemerintah daerah ini selalu mendukung program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya, karena kan memang MBG ini kan bentuk program yang distributif yang tentunya
semua daerah itu harus bisa merata untuk mendapatkan EBG ini. Mungkin ada contoh Iya. Mbak Eva di daerah mana gitu? Iya, saya juga mencatat nih di Kota Tangerang itu sudah tersedia 17 SPPG dari 13 kecamatan. Jadi berdasarkan angka itu juga kita bisa melihat satu kecamatan itu sudah tersedia SPPG-nya, dan itu menurut saya cukup bagus ya, karena kan memang penyediaan MBG ini kan dalam satu hari itu bisa sampai berapa ratus atau sampai mungkin ribuan porsi seperti itu. Jadi sampai saat ini juga sudah tercatat sudah sekitar 92.000 pelajar dan masyarakat di Kota Tangerang itu sudah menerima manfaat dari MBG ini gitu. Dan Dan itu ada nggak sih Mbak penjelasan teknis pelaksanaannya gitu mungkin di Kota Tangerang? Kalau untuk teknisnya sendiri dalam penyusunan perencanaan MBG ini kan memang dari pusat ya, dan untuk anggarannya juga dari pusat. Jadi kita di pemerintah daerah ini hanya mendukung dan memfasilitasi misalkan ada area yang dibutuhkan untuk membangun SPPG itu. Jadi kita menyediakan nih lahan daerah mana yang bisa dijadikan untuk SPPG itu. Selain itu juga kita membuat satgas itu untuk sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dari MBG ini sendiri. Jadi karena kan memang pembagian makanan ini rawan kualitasnya kan rawan ya Mbak. Jadi Rentan rusak gitu iya seperti itu ya Mbak Eva betul. ya? Jadi Yang menyebabkan keracunan. jadi kalau misalkan makanan itu dari SPPG didistribusikan ke sekolah, jika memakan waktu yang cukup lama kan itu kualitasnya akan menurun, sehingga memang kita tidak bisa sangkal juga berita-berita di luar sana ada yang keracunan dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya Satgas ini, mulai dari keluarnya makanan itu dari SPPG sampai terdistribusi ke sekolah itu ada yang mengawasi seperti itu. Selain itu juga kita melibatkan guru-guru di sekolah untuk mengevaluasi kepada siswa apabila ada yang bermasalah ataupun mungkin bisa sampai resiko keracunan, itu kita meminta untuk langsung dilaporkan agar segera langsung ada tindak lanjutnya. Dan juga pengawasan ini pun kita buka sebuah kanal 24 jam. Jadi misalkan ada pengaduan terkait permasalahan dalam MBG ini agar bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu Mbak. Oke, lagi-lagi kita mendapatkan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda ya Mbak dan Mas sekalian. Di mana tadi dijelaskan secara gamblang teknisnya, bagaimana Pemda mendukung dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu masih kurang lengkap nih sepertinya. Kita juga harus mendengarkan dari sudut pandang akademisi. Silahkan Mbak Fitri. Mungkin dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, bisa dibenturkan dengan teori yang ada? Ya, Mohon penjelasannya Mbak Fitri, silakan. baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi kalau dari sudut pandang akademisi, saya melihat bahwa program MBG ini sebagai sebuah kebijakan publik yang menarik ya, karena ia berada di persimpangan antara paradigma pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi daerah. Ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama itu terkait dengan paradigma pembangunan manusia, bahwa MBG adalah bentuk investasi jangka panjang. Dalam teori pembangunan, kualitas sumber daya manusia ditentukan sejak usia dini. Jadi gizi yang baik akan mempengaruhi human capital, yakni kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas. Jadi jika kita bicara generasi emas 2045, maka MBG adalah satu pondasi penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya bertahan hidup tetapi juga mampu untuk bersaing secara global seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat berdasarkan paradigma pembangunan ekonomi lokal, MBG tidak berhenti pada distribusi makanan, ia juga menggerakkan rantai pasok lokal seperti petani, nelayan, peternak, UMKM pangan. Ini sejalan dengan konsep inclusive growth, di mana pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi melibatkan masyarakat akar rumput. Jadi dengan begitu, MBG bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi daerah. Jadi uang program berputar di desa, pendapatan pelaku usaha kecil meningkat, dan ketahanan pangan
budaya lokal lebih kuat seperti itu. Saya setuju banget sih tentang tadi teori human capital, yakni tentang kesehatan, kecerdasan dan produktivitas berkorelasi dengan adanya gizi yang baik seperti itu ya, Mbak. Memang sih itu yang miris nggak sih di negara kita mungkin yang seharusnya sudah bisa mencapai human capital sehingga indeks poin-poinnya itu sudah bisa dicapai gitu. Tapi ironinya ya mungkin ada sebagian hanya sebatas sebagai pemenuhan perut saja seperti itu ya Mbak ya. Itu miris sih ya. Tapi semoga sih dengan adanya program MBG ini kita mampu memperbaiki sistem yang sudah ada dan mampu meningkatkan human capital tersebut seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, lalu tantangan apa sih yang dihadapi kalau dari segi akademisi seperti itu? Tantangan apa yang dihadapi oleh program MBG ini Mbak Fitri? Iya, Silakan. jadi berdasarkan paradigma governance dan akuntabilitas saya melihat bahwa terdapat tantangan besar, yaitu ada pada tata kelolanya seperti itu sih. Program sebesar ini membutuhkan transparansi anggaran, pengawasan mutu dan partisipasi masyarakat. Jadi kalau tata kelolanya lemah, risiko penyalahgunaan anggaran atau kualitas pangan yang tidak sesuai standar bisa muncul. Karena itu MBG harus dipandang bukan hanya sebagai program gizi, tetapi juga sebagai exercise dalam memperkuat sistem akuntabilitas publik. Nah, selain itu juga dilihat dari paradigma sosial budaya ya, bahwa kita gak boleh lupa nih kalau misalnya pola makan masyarakat Indonesia sangat beragam. MBG harus sensitif terhadap budaya lokal, kebiasaan makan dan preferensi anak-anak. Kalau tidak, makanan bergizi bisa saja ditolak karena dianggap tidak sesuai selera. Disinilah pentingnya edukasi gizi dan pendekatan budaya agar program ini bisa diterima dengan baik. Nah, MBG adalah kebijakan yang punya multiplier effect, bukan hanya menurunkan stunting tapi juga memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka paradigma pembangunan negara, MBG bisa disebut sebagai kebijakan transformasional. Ia menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan governance sekaligus. Seperti itu. Menarik sekali nih pembahasannya, makin panas ya Mbak Fitri. Terkait sosial budaya dan akuntabilitas yang tadi Mbak Fitri sudah sebutkan itu juga. Sebenarnya ada pertanyaan ini, pertanyaan pribadi sih sebetulnya. Lebih ke apa pendapat dari Mbak Fitri sebagai dari sisi akademisi tentang budaya kolusi, korupsi dan nepotisme di negara kita. Itu kan terkait dengan akuntabilitas seperti itu ya Mbak, dan itu menjadi tantangan lumayan besar ya Mbak ya, dengan banyaknya berita tentang KKN dan lain sebagainya. Itu bagaimana Mbak Fitri? Iya, betul sekali, itu adalah salah satu tantangan juga ya bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, di mana di sini pemerintah bertanggung jawab untuk membuat pengawasan yang lebih baik, pengawasan internal yang seperti itu ya Mbak. Iya. Betul. Kalau dari eksternal gitu mungkin Pak? Selain itu juga pengawasan eksternal dibutuhkan ya. Dari masyarakat sendiri dibutuhkan pengawasan agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti itu. Oke, wah mantap nih penjelasan dari tamu kita hari ini. Setelah kita simak bersama secara gamblang kan ya, tadi kita mendapat penjelasan dari mulai opini hingga teori. Namun ya pada kenyataannya pandangan media terhadap program MBG juga sangat beragam ya Mbak dan Mas. Yang mana media memiliki peran penting dalam framing atau sudut pandang yang dipilih. So bagaimana menyikapi framing bahkan stigma positif atau negatif? Nggak kita pungkirin ya bahwa makan bergizi gratis itu mendapatkan respon positif dan negatif dari netizen kita seperti itu. Ada yang mau berpendapat? Mungkin saya dulu Mbak. Silahkan Mas Yoga. Mungkin kalau dari stigma positif ya, ada stigma positif, stigma negatif itu wajar. Karena itu merupakan respon dari masyarakat terhadap kebijakan MBG.
Kalau menurut saya kita memandang stigma positif itu sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah karena ternyata kebijakan ini ada positifnya, memberikan dampak positif bagi beberapa orang. Namun di samping stigma positif kan ada juga negatif tuh. Nah, stigma negatif ini bisa dijadikan evaluasi bagi pemerintah ke depannya agar kebijakan ini bisa lebih baik lagi gitu. Gitu Mbak kalau menurut saya. Kalau dari Mbak Eva, stigma positif negatif mungkin Kalau dari sudut menurut- pandang pemerintah daerah seperti itu? Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan pasti beragam gitu tanggapannya, tidak selalu positif, tidak selalu negatif gitu. Apalagi MBG ini juga memakan anggaran yang cukup besar sehingga feedbacknya itu cukup masif lah ya untuk kegiatan yang masih terbilang cukup baru ini, program yang cukup baru ini. Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai gitu jika masyarakat itu mendukung program ini dan melihat dari sisi positifnya. Namun kami tidak juga memungkiri kritik-kritik itu akan selalu muncul. Jadi kami menganggap kritik itu sebagai suatu bentuk evaluasi dan partisipasi lah dari masyarakat gitu, menilai kinerjanya pemerintah, menilai programnya pemerintah, sehingga partisipasi dari masyarakat itu juga bisa kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan seperti itu, sehingga pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjalankan program ini secara transparan dan tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Mantap ini. Tinggal satu lagi mungkin Mbak Fitri. Jadi kalau soal framing media sebenarnya hal itu sangat wajar ya. Media memang punya sudut pandang masing-masing, ada yang menyoroti anggarannya, ada yang fokus ke gizi anak, ada juga yang melihat peluang ekonomi lokal. Itu semua bagian dari dinamika demokrasi. Jadi cara menyikapinya menurut saya ada 3. Yang pertama adalah kita harus melihat mana kritik yang berbasis data dan mana yang hanya opini emosional. Kritik yang pakai data justru penting untuk perbaikan program ke depannya. Lalu yang kedua, masyarakat juga perlu punya literasi media yang baik supaya tidak mudah terpengaruh framing yang terlalu negatif atau terlalu bombastis seperti itu. Lalu yang ketiga, pemerintah perlu komunikatif dan transparan. Kalau informasi resmi jelas dan mudah diakses, ruang untuk misframing akan jauh lebih kecil. Jadi intinya framing itu tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Yang penting adalah tetap fokus pada tujuan besar MBG, memperbaiki gizi, meningkatkan kualitas SDM dan menggerakkan ekonomi daerah. Kalau komunikasinya jelas dan data dibuka, maka framing apapun bisa menjadi bagian dari dialog publik yang sehat. Seperti itu. Mbak, terkait framing, bagaimana sih agar kita tidak mudah terpengaruh dengan framing yang ada di media sosial, yang tentunya belum tentu semuanya itu berbasis data seperti itu ya Mbak Fitri. Mungkin ada tips, trik atau bagaimana Mbak Fitri? Ya, mungkin kita sebagai masyarakat ya harus dapat memilah dan memilih mana informasi yang bisa kita terima atau iya betul, Itu kita ya, Mbak, dapat ya. bijaksana dalam menerima informasi yang tersedia seperti itu dan mengeceknya dengan baik gitu. Oke. Jadi rutin seperti itu ya Mbak ya untuk bisa lebih jelas. Nggak kerasa nih Mbak dan Mas, ternyata sudah 30 menit kita bincang-bincang, nongkrong, tapi ada manfaatnya seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk Mas Yoga, Mbak Eva, dan Mbak Fitri atas pandangan yang lengkap dan mencerahkan. Seperti matahari pagi mungkin mencerahkan. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan. Ia menyentuh begitu banyak aspek, mulai dari kesehatan anak, kualitas pendidikan, ekonomi lokal, sampai tata kelola pemerintahan. Kita juga melihat bagaimana pemerintah pusat, daerah, serta akademisi hingga media pun punya sudut pandang yang berbeda. Tapi semua bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Pada akhirnya keberhasilan MBG juga bukan hanya tugas pemerintah saja, setuju tidak?
ya kan? Tapi tugas kita bersama dalam memantau, mendukung, dan memastikan program ini tepat sasaran. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi pintu untuk literasi publik yang lebih baik dan membuka ruang kolaborasi demi Indonesia yang lebih kuat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat membangun bangsa. Terima kasih.